Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali di channel saya, Bambang Satria Channel, dan pada kesempatan hari ini kita akan kembali beraktivitas seperti biasa. Baru manggung lagi ya. Baru manggung lagi, sedulur semua ini baru mau OTW ke lokasi dan masih prepare di rumah. Suasananya bener-bener asing, kayak gimana gitu ya. Baru berangkat manggung, lokasinya di Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan lancar. Ikuti kegiatan saya hari ini. Belum bilang sisa futsal kemarin, sedulur, masih belum hilang, tapi udah agak sembuh. Kelihatan laki-lakinya ya. Oh, berarti laki-laki harus ada kayak gini ya, kata itu sedulur. Aduh, dasar. Masih prepare, lagi manasin mobil bersama istri Sinta. Kok gelap ya? Oh, ada kelihatan. Belum mandi ya? Ambilin teh tadi. Teh sama itu dong, apa? Jalabia satu. Masih di rumah sedulur, lagi manasin mobil. Mudah-mudahan acara kali ini lancar sampai malam, karena efek pandemi gini, sesuai keputusan Kapolri dan pemerintah, bahwa ada beberapa lokasi yang udah bisa mengadakan pentas kegiatan seni budaya ataupun resepsi perhajatan. Mudah-mudahan kali ini juga lancar sampai malam, karena yang udah juga ada yang boleh, tapi tetap aja nggak boleh sarapan dulu sebelum berangkat. Cukup dengan sebuah jalabia dan segelas teh, mudah-mudahan kuat ya. Ini sebuah jalabia, kalau kata apa orang Indonesia apa nih, kata bahasa Indonesianya? Itu jalabia. Sarapan yang keberapa? Sarapan session kedua. Ekor. Mau ikut gak? Oke pemirsa, kita ikuti kegiatan saya hari ini. Baik-baik ya di rumah ya. Mudah-mudahan dadanya nggak ini lancar nih kalau mau berhalin hari ini nih. Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai lagi pentas ada telepon istrinya melahirkan, nanti saya langsung pulang nih. Yuk ikut yuk, minum dulu. Assalamualaikum. Berangkat dulu. Assalamualaikum. Hah? Tengah gede pemirsa. Duh, bolak-balik teman, kayak ngambung kiai. Oke, siap. Kenapa? Dadah. Tinggal ya. Ya. Assalamualaikum. Siap. Oke, kita jalan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah di jalan pemirsa. Perkiraan estimasi perjalanan sampai lokasi itu sekitar 2 jam via jalur Pantura ke lokasi Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Dan sekarang saya masih sendiri, karena seperti biasa hari ini ditemani oleh supir Durjana Sidik Katslim. Dan seperti biasa, berhubung jarak antara rumah saya dengan rumah Sidik itu berjauhan dan berlawanan arah, jadi biasa
Kita ketemu di titik pertemuan, yaitu di depan rumah sakit PMC Pamanukan. Jadi nanti dia nunggu di sana di Pamanukan. Motornya disimpan di rumah sakit. Jadi tiap hari seperti itu. Yuk, ikuti perjalanan hari ini. Rancasari Pamanukan, tinggal nunggu sidik nih. Kira-kira udah datang apa belum kan? Biasanya sih di sini nunggunya. Dan orangnya datang juga pemirsa. Perpindahan posisi. Wait. Kok dingin? Kabel Angel. Jos. Nih, sopir bermuka siluman. Kejiwaannya blokan dia. Anu, keluar rumah sih belum. Iya Pugo. Mudah-mudahan kalau salon tuan rumah dangdut habis lebaran. Kita juga di Kejiwan ada jadwal pemirsa habis lebaran. Mudah-mudahan dekat sama lokasi hari ini biar bisa silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut jalan. Gaspol. Dik minggir gak dik? Ning sing rata, cek angin ban. Lalen. Kayaknya rada belenakan. Sing rata. Bannya agak kurang enak pemirsa, takut kurang angin. Dicek. Guri kamu? Guri. Ngarep ke kanan. Tapi masih stabil kan? Iya, udah terlalu meletot tuh. Ya wis ya, baru jalan. Mending pom singan nitrogen dengan dia. Masih pada tutup ini. Lanjut jalan. Alhamdulillah sedulur, akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang 2 jam dik ya? Iya. 2 jam lebih, hampir 2 jam setengah via jalur Pantura kayak ini kita udah masuk di desa Kejiwan, kecamatan Susukan, dan udah nyampe lokasi. Yuk kita intip kayak gimana lokasi hari ini. Mudah-mudahan lokasinya enak dan mendukung acaranya lancar sampai akhir nanti tanpa ada suatu halangan rintangan apapun. Amin. Yuk kita turun sedulur dan siap-siap barang-barang langsung ke panggung.
kejiwaan kalau gak. Ini angkutan pemusik, angkutan pemain Dewi Warna. Depan belok kanan, hati-hati. Cari tempat parkir pemirsa. Ambil kanan. Oke, sampai pelan. Dan alhamdulillah disambut juga oleh panitia pemirsa. Mundur apa maju? Maju aja gampang, parir gampang. Terus akhirnya nyampe juga pemirsa, lewat belakang panggung. Hah? Hehehe, Umbara, Bang Ocum lagi masak. Ini Kiai dongeng kemarin pemirsa. Kiai panggilan dongeng. Masih diberesin panggungnya belum jadi kita santai ngopi dulu di belakang. Sebelah panggung. Oke sedulur, kita udah di tempat istirahat, sudah di bawah panggung, dan cerita yang akan dibawakan pada siang hari ini adalah asal-usul kota Banyuwangi. Mohon maaf ya, gambarnya agak sedikit merah karena kena cahaya terpal panggung, jadi agak sedikit blur gambarnya. Mesin mudah-mudahan enggak. Oke sedulur, ternyata positif cerita yang akan diangkat pada kesempatan siang hari ini di pentas Sandiwara Dewi Warna edisi Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, yaitu dengan judul Asal Mula Terjadinya Kota Banyuwangi. Pada kesempatan cerita ini saya memerankan tokoh yang bernama Patih Sidapaksa. Patih Sidapaksa yaitu bawahan dari Prabu Sulakrama, pemimpin kerajaan Sindurjo pada masanya, yang kemudian Patih Sidapaksa mendapatkan fitnah dari rajanya, yang ternyata raja ataupun Prabu Sulakrama itu mencintai istri dari Patih Sidapaksa, sehingga istri Patih Sidapaksa yang bernama Sri Tanjung mendapatkan fitnah. Kayak gimana lebih lanjutnya nanti kita lihat sedikit cuplikan-cuplikan video pada kesempatan kali ini, oke? Dan berhubung pada cerita ini saya harus make up sebagai seorang patih, jadi agak sedikit lama sedulur. Nanti kita intip make upnya kayak gimana. Yuk ikuti terus. Akhirnya selesai juga pemirsa. Baru kelar make up, tapi masih ada yang harus dipakai. Lumayan lama nih. Kalau dapat peran-peran kayak gini lumayan lama make upnya. Mohon maaf kalau audionya terganggu sama yang di atas. Dan hari ini berperan sebagai Patih Sidapaksa, pepatih dari kerajaan Sindurja pada masanya, dengan rajanya Prabu Sulakrama, yang kemudian memfitnah Patih Sidapaksa karena Raja Sulakrama suka sama keluarga atau istrinya Patih Sidapaksa, sehingga nanti gimana terjadi sampai jadi kota Banyuwangi, gimana ceritanya nanti kita ikutin, oke? Mudah-mudahan acaranya lancar sampai malam. Ya beginilah suasana di bawah panggung. Begini
inilah suasana di bawah panggung. Masukkan dong hormati sedulur-sedulur di warna sekarang kanak-kanak. Dong belayak betul. Make upnya agak lupa pemirsa, kelamaan libur soalnya. Simbol pujaan hati. Peran-peran sebagai pemeran. Lukanya masih belum hilang akibat futsal kemarin. Tetap walaupun aktivitas cemilan jangan sampai lupa. Wajib dimanapun berada. Totaskin abang ya? Abang nembang ya? Jadi begitu kalau di sandiwara itu cuma dikasih tahu alur ceritanya aja. Adapun naskah nanti kita mengembangkan sendiri. Kadang ada tuh berita sandiwara pakai skrip enggak sih mas? Atau pertanyaan mas, sandiwara itu pakai skrip sih enggak sih? Pakai naskah enggak? Cerita aja kita taunya dadakan. Jadi tergantung kita gimana pengembangan imajinasinya gitu. Cek mikrofon udah lama nggak dipakai pemirsa. Buat rekan-rekan yang punya pertanyaan atau punya permintaan, mas bikin vlog ini dong, itu dong, masukan atau gimana, silakan. Kalau bisa nanti saya kabulkan. Make upnya ala kadarnya aja pemirsa, masih lupa cara make up, cara pakai ikatnya gimana. Beres-beres nggak apa-apa ya. Sendal prajurit. Ini dapat kenang-kenangan dari teman saya di Laga Indosiar, Mas Dian Sidik. Cuplikannya saya tampilkan ya. Ceritanya asal usul terjadinya kota Banyuwangi. Siap-siap dulu pemirsa.
Syukur sampean masih urip ya Mas Pati. Aman, lagi nasi tanjung masih urip. Masih urip. Masih urip. Masih urip. Syukur ya Mas. Bocah wadon kurang ajar sih. Dasar rapi tahu diri. Atur sembah kami pria bongsi surjo. Agunya aku Mau saya nyembah. Ampura Gusti, tidak apa-apa. Kurang sopan dan orang gila Gusti ajar. Sehingga tidak dibocah wadon ini. Sehingga rasa hormat. Ampun tak Mas Pati. Tak Mas, kurang senang sampean Mas urip bukan Mas. Aja pura-pura beriweruh Sri Tanjung. Aja pura-pura senang sudah. Kaget kenapa isun masih urip. Kaget tak Mas. Jelas kaget. Kaget. Sebab kafe akal bulu sesira, niat busuk sesira, gagal total Sri Tanjung. Aja disangka isun beriweruh. Serasi wis dhewe kadaya. Wis nyewa kabeh bangsa golongan perampok. Sing kudu akhiri nyawane isun Sri Tanjung. Apa maksud ucapan sampean tak Mas kula ora ngerti. Jadi Pati, Puna Gusti. orang satu karo keluarga. Mas kula kemauan diperkosa kan Mas. Kula harus diperkosa di pemikiran sampean kan Mas. Sirake masih beringat kok guys. Sirake masih beringat kok Sri Tanjung. Aja yang berdua Sri Tanjung. Kita kurang pilih sampean kedua yang cocok. Jadi belum lagi SMP. Ternyata dia di luar dugaan bagi Isun. Bokat li semono istrimu. Paingan bakal kalakasira abake dan baik. Paingan bakal kalakasira raine bersih baik. Beliau wadon kurang ajar. Aja maning karo kanan sejen. Seorang pemimpin dibuka celananya, ditarik-tarik, malah kita diperkosa. Benar-benar terima kasih. Benar-benar tanda terimanya kalau laki sekali. Isi-isi aku sampai ada berapa Gusti. Untung isun wong bertahan. Ingat yen baik bocah itu rabine sia. Tapi apa akhirnya? Najan kita film, kita kan wis ngomong, no kita mampu tahu wis tua, boro-boro karo sia, layan ini ngomong kadang yang ngomong. Jadi sampai ada berkosa. Usuk Oh, Mas, tolong aja bolong. atau bolong. Sri Tanjung. Tolong saya percaya kan Mas. Orang disangka ternyata saliramu masih polu pada wujud kaya mokten. Mas, tolong sampean saya percaya di Sri Tanjung gak bermisal. Kurang apa lagi sih? Kurang apa-apa sampean kan Mas. Apa awak kalau bisa kalau cocok cinta? Aja percaya di omongan pemimpin sampean, pemimpin benar kunokan Mas. Si percaya lakukan Sri Tanjung. Sampai dina tantangan buktikan kok. Kadang ada di pekerjaan kita malah gak nyengsok dulu. Jika mau urusan wong rumah tangga kita mau bilang melu-melu urusan rumah tangga pribadi sira wong loro sing nyandang isin nyandang liras sira wong loro
kita membeli melu-melu amit-amit sumpah nih demi Allah dan Rasul yakin Luis Darmanya lo. Jadi presiden. kok aja penasaran kalau kita Ayo, kakek. jujur dong Apa? Presiden orang sana. Sampun Gusti. Masalah ini dados tanggung jawab yang mulai sebagai kepala keluarga ini serta Gusti. Sing penting sampai di selamat, sampai yang sehat maling kaya mau Gusti. Sok sampai istirahat Gusti. Pria Gung Sindrojo di mana Gusti? Istirahat dikawal Prabu Sulakram segera datang sampai Gusti. Ari mau teman dulu pelakon ibu dan penasaran ngomong apa padu bae. Ya. Buseju, bangsul, Gusti bangsul. Kamu merasa jauh kamu. Tapi tolong saya percaya Mas. Sudah bisa saya tidak kecewa pada Gusti. Jangan kacung-kacung kayak di anggur. Rapenya no, nggak disirah tuh, nggak cerah tapi nggak di depan. Soalnya apanakan Gusti Sulakram aja. Bangga Gusti istirahat Gusti. Tiba temenan ya. Mangkat si rumahnya kena periksa ini kita pengen ngumpulin ngadil wong enek tekan di jelekan kamu atau itu kata menjadi suratku siap banget ngobrol oh iya Benar-benar kami bilang Sersanjung. Benar-benar kalau mancing mengalah pemikiran Isun. Keterlaluan Sersanjung. Duduk cuma merencanakan pembunuhan Marindirnya Isun tidak paksa. Tapi ini ternyata niatan utama silang naro rasa demen, naro testa, naro pimpinan Sindurejo. Sersanjung dia rencana apa Mas? Karena kejadian sini sampean tidak mau. Orang sesuai kalau apa sih dipikiran ini sampean. Duduk mengonon kenyataan nih kan. Lantas apa alasan Esira bisa sampai terjadi peristiwa kelima? Sersanjung diperkosa nih Gusti Prabu. Diperkosa. Iya kan Mas?
lamun Sri Tanjung aku kejadian mau Sri Tanjung diperkosa, sedangkan sampean lebih dulu Sri Tanjung posisinya ada di dulu. Hari sebenarnya pada umumnya bakal diperkosa itu metune ngesor. Hari mau si metune ngesor Gusti Prabu apa sampean? Kau mulai ngesor, Paman. Oh pegel gentenan kono. Tarik-tarik diguling-gulingakan, Paman. Cukup Sri Tanjung, tambah arah akan sudah pasti. Mas tolong saya percaya nih Sri Tanjung. Najar percaya sih kayak mata, tapi tanggung jawab seorang senopati ada yang Sidoarjo. Hukum harus tetap ditegakkan. Pria Gunung Sidoarjo menjadi saksi. Najar isun memang masih ragu, tapi awakmu kudu digajar akan hukuman kang berlaku di Sidoarjo Gunung Sidoarjo. Sampai teganya bakal hukuman kamu Sri Tanjung. Sapa-sapa wong wadone sing wis nyianati garwane sing lagi mangkat tugas hukuman mati. Terus sampai gak Mas Pati. Sama sekali orang percaya nih masa pada Sri Tanjung, Mas. Dan kecewa tentang keterlaluan Sri Tanjung. Lamun iku sing bisa dikeputuskan. Lamun iku sing bakal nguasakan hati sampai Sri Tanjung pasrah sumpah. Tapi kan Mas, Sri Tanjung duweni jaluk. Padan-padannya Sri Tanjung dihukum mati. Aja ning sajroning panggonan iki. Lantas ini bisa siap dihukum mati Sri Tanjung. Ning alas Setra Gandamaya. Paling sumur tua. Tempat iku pertemuan kita wong loro kali pertama. Ning kono hukuman mati kanggo Sri Tanjung kang bakal dilakonaken. Priagung Sidoarjo aja buang waktu yang sebenarnya keraton Sri Tanjung bisa dengan alas Setra Gandamaya. Dari ucapan terakhir Sri Tanjung, Paman Gunung Prasena, Habib Pria Kongsi Gorjo, barang-barang saksian, sama-sama kita saksikan setelah hukum di Sajurani Pemerintahan Sidoarjo. Orang
sawise Sri Tanjung memasing perlaya jenazah dianjurkan sedurunge sumur tua. Ayo diangkat jenazah, diangkat bareng-bareng. Masih kayak dulu ya sudah Pak. Apunten Gusti, Udah Pak itu ngomong. setelah panjenengan melaksanakan pembunuhan sesuai kawan aturan wong wadon sing selingkuh si nyeleweng karo wong sejen sehingga kudu dipateni. Ternyata sesuai kawan amanah yen bener ingsun salah mesti mambune amis. Setelah perlaya dikeburakan di sejerone sumur tua banyune bener mampu wangi Gusti. Apabila cerita sampai teman-teman Itu bohong, saksi sing paling nyata lawan putih sing sebagai prodonge Sri Tanjung ini berlumuran darah itu abang bahkan warnanya putih nyatu karo warnanya lawon. dari banyu sumur sejurnya alas yang bergandama setelah nyampur lawan ke dia Sri Tanjung ampune wangi Mambune wangi Sri Tanjung bisa Gusti. rasa masalah sudah paksa Pak. Justru ajar untuk amarah nafsu setan semata. Sehingga kate wong ketuhuku brini arep sapang gurine. Mulane aja gampang kepancing amarah Gusti. Kejadiane garwa sampeyan sing dadi korban. Tapi kok bisa anak peristiwa kayak makanya sederhana keraton satu paksa Iki wis bokat menawi dari juratan yang sejarah. Sing bakal dijalanaken tulibatan godhongan ing anak putu. teman-teman gue perasaan Ya Gusti. yang kau lakukan berhati sangat saya. Berarti peristiwa itu memang anak rekayasa. Seakan-akan anak kang sengaja pamrih kelawan jiwanya sudah paksa. Kelawan tujuan demi Sri Tanjung Pak. Justru kanggo kelanjutane sesuai kelawan pepatah garwa panjenengan pripun Gusti. Sedurunge sudah paksa lan kabeh Priagung Sidurjo menyelidiki sebenarnya apa sih yang terjadi lan apa sih yang diperlakukan maring Gusti Sulakrama aja sampai jasad Sri Tanjung tewas sia-sia yang sejurnya ala setra gangga maju. maksud panjenengan Bakal tak ukir kenang-kenangan tertinggal tapakan ning sejurnya ala setra gangga maju. mangga Gusti. Yang pure gede Sri Tanjung sing bisa gawe wangi banyu sumur ing sejurnya alas senalika mau ala setra gangga maju arane kanggo getok tularan anak putu lan kanggo catur cinarita benjang lan jaga Inggih. ala setra ganda mayu bakal tak gede arane Pak Mangga. kelawan sebutan Banyuwangi Pak. Sesuai dengan peristiwa sing terjadi benjang ramai anak zaman tiba dengan anak putu lamun dari desa lamun dari kota arah anak Banyuwangi Kanggelan kelanjutannya sesuai dengan apa sih diperbuat marang Gusti Sulakrama dituntut secara hukum Gusti. Dikepung dengan di anane Gusti Sulakrama diadili secara hukum kang berlaku di Singgarojo aja buang waktu dikepung keraton Singgarojo. Oke sedulur semua, itulah akhir cerita dari asal-usul terjadinya Banyuwangi. Untuk cerita lebih lanjutnya nanti ada di live streaming sandiwaranya. Cerita ini disutradarai kali ini oleh Bapak Haji Wawan Setiawan. Sekian, jangan lupa buat semuanya di subscribe channelnya, di share, like, and comment ya. Sekian, ganti baju dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.